I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Musa ibnu Maimun atau Maimonides. Musa ibnu Maimun atau Maimonides dilahirkan di Cordoba pada tahun 1135. Kemudian bersama keluarga meninggalkan negeri ini menuju ke Kairo pada tahun 1165 karena kondisi sangat rawan akibat serangan dari pasukan Kristen. Musa ibnu Maimun adalah seorang Yahudi yang terkenal sebagai ahli filsafat dan ilmu ketuhanan yang dikenal sepanjang zaman. Ia juga dikenal sebagai ahli pengobatan di lingkungan tabib Yahudi. Maka ketika di Kairo, Musa ibnu Maimun menjadi dokter pribadi Salahuddin al-Ayyubi dan anaknya. Pandangan Musa ibnu Maimun di bidang kesehatan jauh ke depan. Dia mengarang sebuah buku aforisma yang mengutip kritik-kritik terhadap buku Galen. Dia juga menyusun buku yang berjudul Dalalana al-Haizin. Buku itu mengupas ilmu ketuhanan Yahudi yang dipertemukan dengan aliran Aristotelian Islam atau mempertautkan antara keyakinan dengan logika. Abdul Latif adalah seorang tokoh di bidang kedokteran. Sebelum bermukim di Kairo, ia pernah tinggal di Baghdad. Ketika itu ia menyaksikan bencana kelaparan dan gempa bumi di Mesir pada 1200 sampai 1202 Masehi. Prestasinya menanjak setelah ia tinggal di Mesir. Salah satu hasil karyanya adalah memperbaiki teori Galen tentang tulang rahang bawah dan tulang rahang yang menghubungkan tulang punggung dan tulang kaki. Spesialisasi Abdul Latif adalah sebagai seorang dokter hewan yang medikal, maka dalam bahasa Arab dokter hewan disebut al-baitar sesuai dengan namanya. Ia sering mengadakan penelitian tentang wabah penyakit untuk menciptakan ramuan obat. Karya tulisnya yang terakhir berjudul Agrabah-Jin. Adapun tulisannya yang cukup terkenal adalah tentang kumpulan obat-obatan mudah. Buku ini memuat 1400 macam tumbuh-tumbuhan yang dapat diramu menjadi obat berasal dari ramuan kuno bangsa Arab. Abu al-Futuh Yahya bin Habas bin Amir Shihab al-Din as-Suhrawardi al-Kurdi. Ia memiliki banyak gelar, diantaranya Syah al-Ishraq, Master of Illumination, Al-Hakim, Ash-Shahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Ia lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Sahraward, yaitu kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Ia pergi ke Maragha di kawasan Azerbaijan. Di sana ia belajar filsafat hukum dan teologi kepada Mazin al-Din al-Jili dan juga memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Adin al-Mahdidi. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah dan belajar logika kepada Zahir al-Adin al-Qori. Mempelajari logika dari buku Al-Basair al-Nashiriyah karya Umar bin Sahlan al-Asawi. Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatoli, Tangerang yang diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk. Setelah itu pengembaraan Suhrawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Di sini Suhrawardi tertarik seorang sufi sekaligus filosof. Ajaran terdekat Suhrawardi dalam kitab Awarif al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis terdiri dari ma'arif, fakir, tawakal, mahabbah, dan fana, dan baka. Ibnu al-Adim, sejarawan masyhur. Ibnu al-Adim yang nama lengkapnya Kamaluddin Abu al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah al-Aqil, yang berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adim lahir di Aleppo, ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi mulai mengajar di Aleppo setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Kemudian menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir al-Aziz dan al-Nasir dan dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo dan menjadi dubes kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Karya kaya al-Adim diantaranya Jubdah al-Halblab bin Tariq Halaba, Bughiyah at-Tolif fi Tariq Halaba, tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adim ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1160 Masehi. Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanhazi al-Bushiri yang lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Ia seorang sufi besar pengikut Thariqat Syadziliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan al-Syadzili radhiyallahu anhu.
Al-Busiri dikenal sebagai orang yang wara, yaitu takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah kerajaan Mesir. Akan tetapi, melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya menolak. Ia menonjol pada bidang sastra dengan hasil karyanya yang dikenal, yaitu kasidah burdah yang diciptakan pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Puji-pujian Al-Busiri pada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkapkan kelebihan Nabi yang utama, yaitu mukjizat Al-Quran. Beberapa ulama sufi yang menjadi guru Al-Busiri diantaranya terumum pada bidang Imam Abu Hayyan, Abdul Fat bin Sayyidunas Al-Yu'mari Al-Shibali Al-Misri, pengarang kitab Uyunul Atsar Fisirah Sayyidil Masyar. Al-Iz bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hawi adalah seorang hakim di Mesir, dan masih banyak lagi kalangan ulama besar Mesir yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada Al-Busiri. Al-Busiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja, ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan ahli tawasuf. Kasidah burdah sendiri adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asy Syihab Binatang, Senandung Sihah, Perawi Hadis-hadis Sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Budi Pekerti Imam Syafi'i, Anba Al-Anbiya, Cerita Para Nabi, Uyun Al-Ma'arif, Mata Air Ilmu Pengetahuan, Al-Muhtar fi Dzikr, Al-Qutat wa Al-Asar, buku sejarah Mesir.